Om Swastiastu, selamat berjumpa dengan saya Arsana pada mata kuliah Biokonservasi. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang satu tema, yaitu merancang kawasan perlindungan. Merancang kawasan perlindungan konservasi itu dapat memperhatikan prinsip 4R. Yang pertama adalah representation, yaitu keterwakilan. Dalam konteks ini adalah kawasan konservasi yang akan dirancang harus memiliki sebanyak mungkin spesies atau aspek keanekaragaman hayati, baik itu pada level spesies, populasi, habitat, maupun lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar bersama dengan 12 negara lainnya yang ada di dunia. Seperti spesies tumbuhan yang bisa mencapai 40.000 spesies, kemudian tumbuhan lumut, jamur, kemudian juga burung yang mencapai sampai 1.700-an spesies burung. Ini harus sebagian besar dapat terwakili dalam satu kawasan konservasi. Misalkan juga di kawasan laut bahwa saat ini telah ditetapkan sebanyak 20 juta hektar target luasan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang bisa mencakup kawasan suaka alam perairan, kemudian taman nasional perairan, taman wisata perairan, suaka perikanan, yang tujuannya perikanan adalah mendukung kegiatan perikanan dan pariwisata secara berkelanjutan serta memulihkan kondisi habitat pesisir yang terdegradasi. Itu yang pertama. Jadi harus mewakili sebagian besar kondisi habitat maupun mewakili sebagian besar spesies yang ingin dikonservasi. Yang kedua adalah prinsip resiliensi, yaitu ketahanan. Prinsip ini berarti bahwa konservasi yang kawasan yang dilakukan ini harus relatif besar dan utuh sehingga dapat mempertahankan seluruh aspek keanekaragaman hayati dalam kondisi baik hingga masa depan. Karena konsep ini berlaku prinsip minimum viable population size. Jadi berapa jumlah populasi minimum yang harus dipertahankan agar dia mampu bertahan untuk waktu yang lama masa depan. Misalnya adalah populasi dengan ukuran yang kecil, dia akan lebih cepat punah daripada populasi dengan ukuran yang besar. Populasi yang berukuran lebih dari 100 individu, dia akan mampu bertahan untuk waktu yang lebih lama. Hampir seluruh populasi yang memiliki lebih dari 100 individu ternyata bertahan lebih dari 50 tahun. Sementara populasi yang memiliki ukuran atau jumlah kurang dari 50 individu akhirnya akan punah dalam kurun waktu 50 tahun. Itulah maka perlu dibuat satu ukuran bahwa spesies yang dapat dipertahankan itu adalah cukup besar. Kemudian yang ketiga adalah prinsip redundancy atau kelentingan. Ini menyangkut bahwa harus mencakup aspek dan contoh keanekaragaman hayati yang memadai sehingga mampu menghadapi masa depan yang tidak menentu. Kondisi alam tidak menentu, climate change, kemudian ancaman-ancaman yang lain, ini kondisinya tidak menentu. Nah, untuk itu maka perlu diperhitungkan bahwa kawasan-kawasan itu agar dapat menghadapi kondisi yang tidak menentu di masa yang akan datang. Yang keempat adalah prinsip reality, kenyataan. Pada kenyataannya adalah Indonesia itu negara yang kaya akan sumber pangan. Namun demikian kenyataannya juga menunjukkan bahwa sebagian besar sumber pangan kita itu adalah berasal dari impor. Misalnya impor pangan, impor susu, 70% susu itu berasal dari impor. Kemudian sebanyak hampir 300-an jenis buah itu berasal dari impor. Bahkan yang sangat garam 70% itu berasal dari
impor. Nah, ini adalah satu kenyataan yang perlu kita hadapi. Sejauh mana keinginan kita untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, ini tergantung kepada kemauan politik yang jelas. Karena itulah maka pertanyaan adalah seberapa besar ukuran kawasan konservasi agar dapat melindungi berbagai spesies. Yang kedua, manakah yang lebih baik, kawasan tunggal atau kawasan majemuk? Yang ketiga, berapa banyak individu spesies yang harus dilindungi agar terhindar dari kepunahan? Kemudian yang keempat adalah bentuk seperti apakah yang terbaik untuk suatu kawasan cagar konservasi atau cagar alam. Kemudian apakah perlu terdapat koridor yang menghubungkan beberapa kawasan konservasi yang terisolasi satu sama lain. Kemudian apakah kawasan itu perlu dibangun berdekatan atau berjauhan. Yang pertama adalah berapa besar ukuran kawasan konservasi. Tentu kawasan konservasi yang berukuran lebih besar akan mendukung lebih banyak spesies dan beragam jenis habitat daripada ukuran yang lebih kecil. Misalnya satu kawasan cagar alam seluas 10 hektar, 10.000 hektar. Ini akan lebih baik dibandingkan dengan 4 kawasan alam yang berukuran 2.500 hektar. Walaupun secara keseluruhan ukurannya akan sama. Namun demikian, kawasan-kawasan yang terfragmen seperti ini akan memiliki efek tepi yang lebih besar, sehingga gangguan-gangguan akan lebih besar terhadap spesies-spesies yang dikonservasi. Studi menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dikonservasi dengan ukuran yang lebih luas mampu akan mendukung spesies yang lebih banyak. Baik itu misalkan small herbivore, herbivore kecil, kawasan-kawasan yang ukuran luas konservasinya lebih kecil, misalkan di daerah ini, di titik yang ini, dia akan mendukung spesies small herbivore yang lebih kecil dibandingkan jika luas kawasan itu menjadi lebih besar. Demikian juga herbivora besar dan juga karnivora besar. Spesies-spesies ini, contoh-contoh ini menunjukkan bahwa semakin besar kawasan konservasi, maka jumlah individu dari satu populasi yang dapat dikonservasi akan menjadi lebih besar. Karena itu, kawasan konservasi dengan ukuran yang lebih luas akan lebih baik daripada kawasan konservasi yang berukuran lebih kecil. Yang kedua adalah kawasan tunggal atau kawasan majemuk. Apakah yang lebih baik kawasan tunggal atau kawasan majemuk? Yang pertama perlu dilihat bahwa tentu kawasan tunggal akan menjadi lebih baik karena akan kawasan tunggal ini kawasan majemuk, kawasan yang terfragmentasi akan berdampak negatif bagi spesies dan populasi. Kemudian populasi yang besar di kawasan yang tunggal ini akan bisa terbagi, misalkan terbagi 2 atau lebih dari populasi, sehingga akan satu sama lain akan terpisah, sehingga akan menghalangi penyebaran populasi dari satu kawasan ke kawasan yang lainnya. Sampai itu, kawasan-kawasan yang terfragmentasi akan menjadi pintu masuk bagi spesies dari luar kawasan konservasi dan tentu akan memperbesar efek tepi bagi kawasan yang terfragmentasi. Karena itu, tentu kawasan tunggal akan menjadi lebih baik dibandingkan dengan kawasan majemuk dalam konteks ini. Efek tepi ini akan bisa merugikan karena kawasan yang terbentuk persegi 4 atau bulat, misalnya yang ini akan lebih banyak memberikan perlindungan, sehingga kawasan yang lebih besar
akan memiliki daerah pusat yang berada lebih jauh dari tepi. Efek tepi. Ini bentuk kawasan seperti ini akan memiliki akan lebih mudah dijangkau dari daerah tepi, daerah pinggiran. Contoh yang lain ini menggambarkan bagaimana pengaruh efek tepi dalam satu kawasan yang terfragmentasi. Satu kawasan tunggal dengan luas 1000 meter persegi, 1000 luas total area 1000 meter persegi atau 100 hektar, dia akan memiliki luas interior, luas di dalamnya ini sebesar 64 hektar, yaitu 800 kali 800 meter persegi. Jika kawasan ini kemudian dipecah atau difragmen menjadi kawasan majemuk, menjadi 4 oleh sebuah pembangunan jalan yang melintasi tengah-tengah kawasan konservasi itu, misalkan ini jalan dan ini jalan. Maka kawasan yang dulunya seluas 100 hektar dengan luas interior, luas di dalamnya itu adalah 64 hektar, maka luas interiornya akan menjadi masing-masing 8,7 hektar atau totalnya akan menjadi 34,8 hektar. Karena akan terbagi oleh jalan sehingga tepi kawasan ini akan menjadi sangat besar, yaitu mencapai 63,2 hektar. Sementara daerah tunggal yang tidak terfragmen, daerah tepinya hanya 36 hektar. Ini berarti bahwa daerah tunggal yang tidak terfragmentasi akan memiliki daerah tengah yang jauh dari tepi. Misalkan titik tengahnya di sini, maka untuk mencapai titik tengah ini dari tepi akan memerlukan jarak yang lebih jauh. Sementara kalau di sini titik tengahnya akan lebih dekat, lebih mudah dijangkau. Sehingga gangguan-gangguan terhadap spesies yang dikonservasi di daerah yang terfragmen akan lebih mudah mengalami gangguan karena lebih mudah dijangkau dari tepi. Itu sekali lagi, daerah dengan bentuk tunggal ini akan lebih baik dibandingkan dengan daerah konservasi majemuk atau terfragmentasi. Yang ketiga, jumlah individu yang harus dilindungi. Semakin besar jumlah individu yang dilindungi akan lebih baik. Karena berlaku konsep minimum viable population size. Berapa jumlah populasi minimum yang mampu bertahan hidup untuk kurun waktu yang lama. Sekali lagi, hampir seluruh populasi yang memiliki individu lebih dari 100 individu mampu bertahan lebih dari 50 tahun. Sementara individu dengan jumlah populasi 50 atau kurang, dia akan punah dalam kurun waktu 50 tahun. Itu menunjukkan bahwa semakin besar jumlah individu yang dilindungi, jumlah spesies yang dilindungi, maka populasi itu akan lebih mampu bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian yang keempat adalah bentuk cagar alam. Prinsip desain kawasan konservasi yang lebih baik adalah pertama adalah melindungi seluruh ekosistemnya daripada melindungi ekosistem secara parsial. Kemudian kawasan yang lebih besar akan lebih baik daripada kawasan yang lebih kecil. Kemudian kawasan yang tidak terfragmentasi akan lebih baik dibandingkan dengan kawasan yang terfragmentasi. Kemudian adanya koridor
yang menghubungkan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain akan lebih baik dari kawasan lainnya. Kemudian adanya kawasan kecil yang berfungsi sebagai batu loncatan, stones, ya, sebagai batu loncatan dari satu kawasan ke kawasan yang lain akan jadi lebih baik. Kemudian kawasan-kawasan yang lebih bervariasi, lebih beragam akan lebih baik daripada kawasan yang lain. Kemudian perlindungan yang dilakukan secara terintegrasi dengan perlindungan manusia, melindungi kehidupan manusia dalam membentuk zona inti, zona transisi, dan zona penyangga dan zona transisi itu akan jadi lebih baik. Misalnya yang kelima adalah membentuk koridor. Apakah perlu koridor? Dua kawasan yang dihubungkan oleh kawasan kecil sebagai stepping stone, sebagai batu loncatan. Apabila ini dipisahkan oleh adanya pembangunan, misalkan pembangunan jalan raya, maka kawasan ini akan menjadi terpisah sehingga individu atau spesies dari kawasan satu ke kawasan yang lain tidak bisa lewat. Untuk itu maka perlu dibangun sebuah koridor yang menghubungkan antara kawasan satu dengan kawasan yang lain dalam bentuk koridor, sehingga memungkinkan spesies mengadakan kolonisasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka perlu adanya koridor. Pembangunan koridor akan jadi lebih baik daripada tidak ada koridor. Nah, kemudian terakhir adalah restorasi habitat. Ekosistem yang rusak, satu kawasan ekosistem yang rusak akan kehilangan struktur dan fungsi mereka. Struktur itu berarti penurunan spesies dan penurunan interaksi biota setempat. Sementara fungsi ekosistem itu berkaitan dengan proses-proses akumulasi biomasa serta terhambatnya daur nutrisi, tanah, air. Karena itulah perlu dilakukan satu tindakan. Apakah kawasan yang rusak itu perlu dikonservasi? Yang pertama ada pilihan, tidak perlu dikonservasi dengan asumsi bahwa habitat itu akan pulih sendirinya. Ini terjadi karena tidak ada dana yang tersedia untuk melakukan restorasi, untuk melakukan perbaikan habitat itu. Habitat dibiarkan saja karena pada hakikatnya habitat itu akan dapat pulih kembali kalau tidak diganggu. Yang kedua adalah mengembalikan beberapa spesies yang dominan atau restorasi parsial dengan mengembalikan beberapa spesies yang dominan. Yang ketiga bisa dilakukan dengan mengganti beberapa spesies dengan menggunakan beberapa spesies yang baru. Yang keempat adalah restorasi secara lengkap untuk mengembalikan kondisi ekosistem baik dari segi struktur maupun fungsi ekosistem. Berikutnya adalah zonasi. Zonasi sebagai satu solusi untuk pembangunan suatu kawasan konservasi. Konservasi di Indonesia itu dibangun dengan sistem zonasi. Yang pertama adalah zona inti yang merupakan zona yang dilindungi, yang tidak boleh diganggu, yang dikelilingi oleh zona penyangga, buffer zone, di mana pada zona penyangga ini aktivitas tradisional dan penelitian diperbolehkan dengan pengawasan yang ketat. Kemudian kawasan transisi akan dikelilingi oleh kawasan penyangga akan dikelilingi oleh kawasan transisi. Pada kawasan transisi ini pembangunan kegiatan-kegiatan manusia ini berlangsung sangat intensif. Tetapi
dengan pola zonasi seperti ini masih memungkinkan untuk melindungi kawasan-kawasan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilindungi seperti itu. Saya kira itu untuk bagaimana merancang kawasan konservasi dengan pertama menggunakan prinsip 4R, kemudian perlu dilakukan satu bentuk pembangunan kawasan konservasi dengan prinsip zonasi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Silakan dieksplor lebih lanjut. Akhiri dengan para Santi. Om Santi. Santi.